Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita dalam IHMPA hari ini bersama kakak Kori dan kakak Catherine. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak harap semuanya sehat ya, tetap gembira. Apalagi kak Catherine? Dan tetap bersuka cita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita saat teduh dulu. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh bersama-sama. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memerawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu apa Kak Catherine? Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila sedih, ku akan doakanmu pada Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ya, kita tetap berdiri adik-adik. Kita akan memuji Tuhan lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Dan
sebelum masuk ke dalam ibadah kita, mari kita bersama-sama lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan telah mengumpulkan kami, walaupun kami beribadah secara daring, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah PA kami ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan membaca pujian Mazmur. Nah, yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Kakak ulang lagi sekali ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dan kita akan baca bersama-sama. Yuk, siapkan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya adik-adik, silahkan duduk semuanya ya. Ya adik-adik, untuk merespon pembacaan firman kita, mari kita angkat pujian Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa Anak Roh Maha Esa. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kakak Jen. Silakan Kakak Jen. Shalom adik-adik, berjumpa lagi kita. Di hari ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai baca, kakak mau adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka di 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang 12 sampai 18. Sekali lagi ya, 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai 18. Ya adik-adik sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu, kita siapkan hati kita, lipat tangannya, sikap berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan karunia-Mu ya Tuhan. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau tuntun sertai kami Tuhan dalam pembacaan firman hari ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Iya adik-adik, kakak ulang sekali lagi ya, dari pembacaan kita diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12 sampai 18. Kalau adik-adik sudah ketemu, kita bangkit berdiri ya, kita baca bersama-sama. Dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai 18. Begini firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan. Adik-adik boleh duduk kembali ya.
Ya adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau tanya kabarnya adik-adik. Tadi lupa kakak tanya, gimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Ya pasti sehat ya, kalau sehat semuanya angkat jempolnya dong. Sehat? Iya, puji Tuhan adik-adik ya, kita bisa ketemu kembali lagi walaupun dalam ibadah yang tidak tatap muka adik-adik. Kita kembali kita ibadah online, tapi semuanya tetap sukacita ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, kita tebak-tebakan ya. Kakak kasih tahu ciri-cirinya, kira-kira adik-adik bisa nembak nggak ya, ini orangnya siapa yang kakak maksud. Kalau adik-adik bisa nebak nanti ngomongnya, walaupun kakak nggak bisa denger sih, tapi kita mau belajar bersama-sama. Nah adik-adik tahu nggak, ada satu orang, seorang rasul yang dahulunya itu sangat membenci orang Kristen, tapi kemudian dia sangat membenci orang Kristen, tidak suka dengan orang Kristen, tapi tiba-tiba dia menjadi seorang pelayan, dia menjadi seorang pengikut Kristus. Kalau dulunya dia melihat orang Kristen aja dia tidak suka, bahkan dia sampai mau membunuh orang-orang Kristen. Nah, siapa kira-kira adik-adik? Ada yang tahu? Iya, Rasul Paulus. Wah, pinter-pinter ya adik-adik ya, bisa tebak. Nah adik-adik, Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang dahulunya itu orang yang sangat tidak suka dengan orang Kristen. Dia sangat membenci orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Namun tiba-tiba suatu hari dia menjadi seorang pengikut Kristus. Dia melayani, dia menebarkan seluruh firman Tuhan ke seluruh dunia adik-adik. Dia menjadi cerminan Allah. Nah adik-adik, dari Rasul Paulus ini kita mau belajar adik-adik. Ada banyak hal yang mau Rasul Paulus ajarkan sama kita mengenai aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah tertulis dalam Alkitab maupun yang kita dengarkan melalui firman Tuhan sehari-hari adik-adik. Nah kira-kira kalau adik-adik kakak tanya tentang peraturan-peraturan ini, dalam pikiran adik-adik peraturan itu apa sih? Aturan itu, iya ada dua aturan adik-adik. Ada banyak aturan yang misalnya peraturan itu dibuat dan kalau dilanggar akan ada hukuman, ada konsekuensi yang kita terima. Akibatnya kita mendapat hukuman. Contohnya apa adik-adik? Kalau peraturan-peraturan yang akibatnya itu kalau kita langgar pasti kita dihukum. Adik-adik boleh berikan kakak satu contoh. Sudah ketemu? Iya, contohnya ada banyak. Ada yang tertulis di Alkitab juga. Kita dilarang kita tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Kita tidak boleh korupsi, kita tidak boleh memukul orang sampai orang itu mungkin sakit, berdarah-darah dan sebagainya. Pasti kita akan dihukum. Nah juga ada peraturan adik-adik yang dibuat untuk menghindarkan kita dari masalah. Jadi sebenarnya peraturan itu tujuannya baik. Nah kalau contohnya peraturan yang dibuat untuk menghindari kita dari masalah atau sesuatu yang dapat mencelakakan kita, contohnya apa adik-adik? Iya benar. Kalau sehari-hari adik-adik berangkat sekolah naik apa? Naik kendaraan kan, pakai motor. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Kalau di jalan lewat ada apa adik-adik? Ada lampu merah. Fungsinya lampu merah itu apa sih? Iya, fungsinya untuk mengatur semua orang yang berkendara. Coba bayangin adik-adik kalau tidak ada lampu merah, apa yang terjadi? Pasti di jalanan itu macet. Yang satunya mau jalan ke sini, satunya mau jalan ke sini.
nggak bisa. Akhirnya ada kecelakaan. Nah, ini juga peraturan yang dibuat, adanya lampu merah itu dibuat untuk menghindarkan kita dari kecelakaan. Nah, kalau situasinya seperti sekarang nih lagi pandemi, kita punya aturan di gereja maupun di sekolah, di tempat-tempat umum kita harus pakai masker. Buat apa pakai masker? Buat apa? Iya, biar kita terhindar dari virus corona. Nah, walaupun mungkin kita bisa kena, tapi setidaknya pakai masker, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, itu meminimalisir supaya kita tertular dari virus-virus yang bikin kita sakit. Nah, itu contoh dari peraturan yang menghindari kita dari masalah. Nah, adik-adik, kalau di sekolah, contoh peraturannya apa adik-adik? Iya, tidak boleh ribut kalau lagi ujian atau lagi belajar. Kenapa? Karena nanti percuma adik-adik sudah belajar, yang lainnya sudah bayar sekolah, sudah datang capek-capek ke sekolah, tapi pelajaran yang diajarkan tidak masuk ke otak. Jadinya karena ribut, akhirnya main-main, nanti pas ujian tidak bisa jawab apa-apa deh. Jadi nilainya jelek. Kalau di sekolah aturannya apalagi adik-adik harus pakai seragam yang rapi. Supaya apa? Supaya kita terlihat rapi, kita terlihat siap untuk belajar. Nah, kalau adik-adik sebelum pulang mungkin aturan-aturan lainnya mungkin harus beri salam. Nah, itu juga contoh-contoh kecil adik-adik, aturan-aturan yang dibuat supaya kita tetap taat. Kan kita harus mencerminkan kita kan merupakan cerminan dari Allah, sama seperti Rasul Paulus, dia memberitakan firman, melayani, dia mau menjadi teladan bagi orang-orang Kristen yang lainnya, bagi semua orang yang melihat dia. Masa mau adik-adik kalau dilihat sama teman-temannya, ternyata orang Kristen begini ya, kalau kita tidak menjadi teladan yang baik. Nah, itu contoh kenapa peraturan itu harus ada ya adik-adik ya. Kalau nggak ada peraturan, semrawut semuanya. Kalau pemerintah tidak buat aturan, tidak boleh parkir di sini, semuanya parkir, jadinya macet, tak ada lahan kosong, dan lain sebagainya. Nah, kalau peraturan ini kita taati, berarti kita tidak perlu takut. Siapa di sini yang takut dihukum? Kakak juga takut dihukum, tapi kalau kita menaati semua peraturan itu dengan baik dan kita mau melakukan hal-hal yang baik, benar, dan jujur, pasti kita tidak akan takut sama hal-hal yang kayak gitu adik-adik. Kalau kita sudah taat berkendara dengan baik, misalnya adik-adik diantar ke sekolah tetap pakai helm, pakai jaket, atau nanti pun kalau adik-adik sudah besar, sudah bisa berkendara, sudah bisa naik motor, sudah bisa naik mobil, hal-hal kecil, peraturan-peraturan yang dibuat itu bisa menyelamatkan adik-adik. Kalau kita sudah pakai helm, kalau kita jatuh, kita nggak bakalan luka parah. Kalau kita menaati lampu merah, kalau lampu merah kita harus stop apa jalan terus? Iya, kita harus stop. Jadi yang lainnya bisa jalan. Kalau sudah giliran kita jalan, baru kita boleh jalan, biar tidak mencelakakan orang lain dan diri kita sendiri adik-adik. Kalau diri kita celaka, yang sedih siapa? Ya kan, yang sedih mama papa, orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang menyayangi kita, maupun kalau mama papa kita atau orang-orang sekitar kita yang celaka, kita pasti sedih. Nah, itu peraturan-peraturan yang dibuat untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita sudah bertindak dengan baik,
berbuat baik, menaati peraturan, kita pasti siap bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi sebagai anak Kristen, kita mau mencerminkan sifat-sifat yang baik yang sudah diajarkan oleh orang tua di rumah, dari guru-guru sekolah minggu, dari Pak Pendeta. Kan percuma adik-adik kalau udah sekolah minggu tiap hari Minggu sudah diajarkan, pasti diulang-ulang terus tentang kasih, tentang jujur. Nah, itu hal-hal yang sudah diajarkan adik-adik dari adik-adik TK, malahan sekarang sudah besar-besar. Kakak nggak tahu deh, nah inget deh adik-adik kayak gimana sudah tumbuh kembangnya. Ada yang mungkin sudah setinggi kakak ya. Iya, nah adik-adik kita doakan saja sekarang ini dalam pandemi ini banyak orang-orang yang mulai sadar menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya agar kita terhindar dari virus corona, agar kita cepat bisa pulih, bisa ibadah offline lagi, bisa ketemu teman-teman, bisa bebas bermain dan lain sebagainya adik-adik ya. Dan satu lagi pesan kakak dari bacaan kita maupun dari Rasul Paulus yang mengajarkan kita untuk taat akan aturan-aturan yang sudah dibuat, karena itu bisa berguna bagi diri kita sendiri. Karena ingat adik-adik, kita ini merupakan cerminan dari Tuhan. Jadi kita ini cerminan utama deh adik-adik, bukan soal Alkitab lagi, tapi keseharian kita bergaul dengan orang di lingkungan rumah, di sekolah dan lain sebagainya. Kita adalah cerminan Tuhan ya adik-adik. Itu saja firman Tuhannya ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Jane untuk pemberitaan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak selanjutnya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengarkan itu, yuk kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Kita sikap doanya adik-adik ya, kakak minta sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya, kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Bapa kami sudah membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang sudah didengarkan oleh anak-anak layan, adik-adik layan Tuhan, hari ini Tuhan, agar mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Mereka tidak takut dan mereka bertanggung jawab ya Bapa atas segala perbuatan yang akan mereka lakukan, dan mentaati segala peraturan-peraturan yang ada agar kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa, dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan berikan mereka berkat ya Bapa. Juga anak-anak pelayan kami ya Bapa yang saat ini mungkin sedang sakit ya Bapa, kiranya Engkau sembuhkan dan angkat segala sakit penyakitnya ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami dalam setiap aktivitasnya Bapa, dalam sekolahnya, kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari ya Bapa, kiranya Engkau memberkati. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik layan kami yang bertambah usia pada minggu ini ya Bapa, kiranya pertambahan usianya menjadikan ia pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, pribadi yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami Tuhan, yang setia untuk mendampingi ibadah PA Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa, dalam setiap kegiatannya Bapa, maupun kakak layan yang kurang sakit, yang
sedang tidak enak badan ya Bapa, yang sedang sakit, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, sembuhkan mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi ini ya Bapa, kiranya pandemi ini segera berakhir ya Bapa, agar kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari seperti semula Tuhan, kembali normal seperti sebelum pandemi ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa, kiranya setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap pelayanan yang akan mereka lakukan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan, dan ungkapan syukur kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahannya bisa adik-adik masukkan di dalam amplop. Nanti amplopnya bisa dititipkan ke papa mamanya untuk diserahkan ke gereja. Sembari persembahan kita dijalankan, mari kita nyanyikan lagu Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Ya adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga orang tua kami yang telah memberikan persembahan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah kita. Dan mari kita puji Tuhan lagi ya. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan lagu apa Kak Catherine? Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh, sungguh indah, amat dalam tak terselami, amat tinggi tak teratasi, amat lebar tak terkelilingi. Oh oh, sungguh indah. Adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat. Dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan mendalam kasih mesra. Amin. jongkok semuanya. Jongkok semuanya. Kita hitung sampai 3. Ya. 1, 2, 3.